1K1 TV1. Ceritanya gimana nih Trump nih? Gonjang ganjingnya rame di Indonesia. Ada manfaatnya nggak dengan tarif Trump itu di Indonesia? Oh, satu pertanyaan yang sangat mendukung dari Bang Buyung. Kita harus melihatnya dengan dua perspektif, ya. Perspektif internasional dan perspektif Indonesia dalam kaitannya dengan manajemen negara. Trump telah mengeluarkan tarif yang mengguncang seluruh dunia. Tujuannya adalah menekan seluruh dunia agar minus ya perdagangan internasional dia, defisit perdagangan internasional mereka bisa teratasi. Dan ini dilakukan dengan injak kaki. Dia menunjukkan kekuasaannya. Maka sama Cina dia memang jauh ya. Dia mengalami defisit 7 triliun US dollar dalam perdagangan internasional dengan Cina. Sama dong dengan utang kita ya. Dan 7 triliun US dollar itu sangat besar. Dan ini defisit. Ya. Karena defisit yang sangat besar ini, Trump kelimpungan. Dan dia mau menghukum seluruh dunia dengan menekan semua. Dan yang pertama adalah Cina, kemudian yang dianggap mendukung Cina. Maka Indonesia terkena di situ. Kita mendukung Cina. Kita dianggap oleh Trump adalah bagian dari negara-negara yang mendukung Cina, maka kena tarif. Tarif ini awalnya 32%. Ini sangat besar karena ini melampaui yang biasa dikasih. Biasanya Indonesia kalau dikasih ya paling 25%, tapi ini 32%. Kemudian Indonesia menyerah. Jadi datanglah utusan Indonesia ke sana untuk negosiasi. Trump ini, Amerika, punya defisit terhadap Indonesia sekitar 14 miliar US dollar perdagangan internasional. Nah, ini dilakukan dengan Indonesia, delegasi Indonesia minta kepada Trump, oke, kita menyerah, kita mau impor 18 miliar US dollar dari Amerika dengan harapan tarif itu akan ditiadakan buat Indonesia sehingga ekspor kita akan berjalan normal lagi. Tapi ternyata Trump bukan cuma itu yang dia mau. Dia mau semua hambatan masuknya produk-produk Amerika ke sini dihabisi. Maka dia minta apa? Dia malah menaikkan tarif itu menjadi 42% untuk Indonesia. Nah, Indonesia kalang kabut di sini dan sangat tidak nyaman. Dalam keadaan yang parah ini, kita kesulitan yang luar biasa. Tapi ada yang mesti dipuji dari Trump ini. Dia melakukan itu karena mau membela negaranya, punya nasionalisme yang tinggi, yang menyebabkan dia berani melakukan apa saja apapun risikonya. Yang penting rakyatnya senang. Di dunia bisnis, ini sebetulnya tidak boleh melakukan tekanan dengan cara di luar bisnis, di luar hitungan ekonomi. Tapi Trump melakukannya demi nasionalisme Amerika. Nah, di sini pertanyaan Bang Buyung, bagaimana kaitannya dengan Indonesia? Nah, Indonesia punya cara yang lain lagi. Indonesia melakukan apa yang disebut proyek strategis nasional. Tujuannya bukan mengangkat rakyat dari kehidupan yang miskin, bukan. Tapi menyerahkan tanah-tanah rakyat, tambang-tambang kita yang kaya, kemudian daerah-daerah strategis kita kepada konglomerat 30 grup usaha dibikin kaya raya dengan PSN. Dan rakyatnya Itu zamannya si zaman Jokowi. Dan rakyatnya dibiarkan jatuh miskin. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena undang-undang mewajibkan pemerintah dalam pembukaan itu, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari apa? Dari serangan militer dan serangan bisnis.
Serangan militer adalah apa yang terjadi di Israel itu. Bagaimana Israel mengirim tentara ke Gaza, membunuh penduduk setempat, kemudian menguasai tanah-tanahnya. Ini perang yang dulu dilakukan, penjajah-penjajah dulu melakukan ini. Dan Trump berada bersama Israel itu. Tapi yang dilakukan lewat serangan bisnis ini lebih halus. Dampaknya sama. Penduduk Rempang kehilangan tanah-tanah mereka, rumah mereka, 17.000 hektar. Pulau Rempang dan pulau sebelahnya itu di Selat Malaka diserahkan kepada Tommy Binata. Dan mereka tidak dikasih ganti rugi, diusir demikian rupa dengan menggunakan tentara dan polisi kita. Ini persis seperti zaman company dulu. Nah, inilah yang dilakukan Jokowi dan Trump beda jauh. Karena Trump punya nasionalisme yang sangat tinggi, dia sedang membela negaranya. Jokowi sedang menghancurkan negaranya untuk kebutuhan Cina dan lain-lain, yang kita mau menyerahkan semua tempat-tempat yang bagus itu ya kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Cina. Tommy Binata di Rempang kerjasamanya dengan Cina, membangun pabrik kaca 100 hektar saja sudah cukup, tapi dia menginginkan seluruh penduduk Rempang itu diusir, 17.000 hektar mau diambil. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini harus diselesaikan oleh Prabowo yang punya cita-cita mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Maka diperlukan kepres untuk menghentikan, mencabut PSN ini kalau mau membela rakyat dari kemiskinan yang dibuat oleh. Oke, kita lanjut sama Prabowo. Apakah Prabowo mungkin akan melakukan seperti Trump? Kalau lihat situasi politik sekarang. Situasi politik sekarang, Prabowo masih wait and see. Dia menghitung-hitung kekuatannya. Itu yang saya sebut, Prabowo harus merepositioning dirinya dulu di dalam negeri sebagai presiden. Sekarang dia bayang-bayang Jokowi. Dia seperti disetir, menterinya konsultasinya kepada Jokowi. Dan ini tidak boleh dilakukan di negara manapun. Dan ini subversif. Menteri-menteri yang datang kepada Jokowi ini untuk minta nasihat-nasihat itu sebetulnya harus ditangkal, harus ditanya, kamu ikut saya atau kamu berada di hadapan saya. Itu yang dilakukan Soeharto dulu kepada orang-orang yang dianggap gamang. Nah, ada yang terjadi di Banten itu. Banten adalah negara sangat dekat dengan ibu kota negara, tapi bisa dihabisi demikian rupa secara diam-diam. Dan ini seharusnya rakyat Banten mengajak semua wakil rakyat ya dari DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 untuk ikut marah dalam urusan ini, mencegah, minta Prabowo mencabut ini. Juga PLT gubernurnya dan mantan gubernurnya harus diajak, bupati dan wali kota seluruh Banten, baru bersama rakyat dan tokoh-tokoh ulama Banten minta kepada Prabowo hentikan PSN, PIK 2, PIK 3, PIK 4 dan lain-lain. Itu yang harus dilakukan Prabowo. Juga yang sama terjadi di Morowali, di Seruyan, di Halmahera. Ini tanah-tanah kita, tambang-tambang kita sedang direbut secara legal dengan kerjasama antara pemerintah dengan wakil rakyat. Wakil rakyat ini terlibat dalam penghancuran negara, dan ini para tokoh-tokoh gerakan harus sudah menghitung orang-orang ini, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap rakyat dan terhadap negara, harus ditangkap. Oke, demikian tadi Ishak Rafiq. Mungkin pencerahannya ini bisa membuat kita berpikir, ada apa di Indonesia? Apakah Prabowo bisa kita andalkan atau tidak? Kita berharap Prabowo bisa kembali ke jati dirinya sebagai seorang demokrat. One Kawan TV 1